Nah ini waktu tahun gua akan kasih contoh yang paling ribet ya, pertama kali merencanakan petualangan di Jepang sendiri itu di tahun 2017. Di mana tuh kita spend 4 hari di Tokyo ya, total 4 hari di Tokyo dan 2 hari di Osaka. Dan kita gunakan JR White Pass itu untuk menggunakan Shinkansen dari Tokyo menuju Osaka, dari Osaka balik lagi ke Tokyo. Dan kalau lo beli sendiri Shinkansen itu harganya cukup mahal ya, sekitar 1,5 sampai 1,8. Jadi makanya si JR Pass ini menjadi senjata yang sangat ultimate banget kalau lo tuh pergi ke Jepang gitu. Jadi pergi ke Jepang bukan satu kota. Bukan satu kota, betul, bukan satu kota. Dan tapi nggak harus white juga, nggak harus white pass loh. Nah itu nanti lo bisa, nanti gua akan coba cari linknya untuk kalian bisa cari informasi mengenai JR Pass ini. Cuma bagi kalian yang belum familiar sama rutenya, ada baiknya kalian akan datang ke travel fair. Terutama ke Japan Travel Fair kan ada tuh, Japan Travel Fair tuh ya, yang khusus Jepang semuanya gitu kan. Itu dia nanti biasanya dari ada apa namanya travel agent dari ada Jepang. Yang dari resmi dari Jepang tuh yang Yokoso deh kalau nggak salah. iya, Yokoso Japan itu namanya Yokoso ya. Ya, coba datang ke Yokoso itu yang benar-benar native, nanti orang native-nya yang kasih info kan. Betul. Dan itu nanti lo akan dijelasin mengenai jalur-jalur yang diambil dari kereta yang dari JR Pass yang lo beli gitu. Jadi biar lo tuh nggak salah beli gitu. Tapi sih untuk pemula, karena kita kan waktu itu bikin itinerary juga langsung bikin dua kota. Kayaknya mendingan satu kota aja, karena satu kota aja kayak udah satu kota juga kayaknya lo udah oke banget gitu loh. Dan nggak cukup waktunya 7 hari itu nggak cukup ya nggak sih buat Tokyo doang. Kita 2019 kemarin ke Tokyo doang ya. 2019 karena ada nikahan kan. Oh iya, karena jadi ke Tokyo aja ya. Oke. Nah jadi sekarang kita akan coba dulu case karena kita juga pemula dan juga petualang, kita akan coba 2 kota ya, yaitu adalah Tokyo dan juga di Osaka. Nah kalau di Tokyo ada banyak banget spot yang bisa kita kunjungin. Yang paling kamu favorit di Tokyo apa? Apa ya? Aku tuh cukup dengan ngeliatin persimpangan Shibuya. Maaf ya, kayak turis banget ya gue. Tapi itu udah seneng banget. Dan itu tuh apa ya, gimana ya, ngelihat orang Jepang setertib itu di kota. Pokoknya aku kan karena orangnya city view banget. Nggak ya, suka juga pemandangan Jepang, nggak kalah bagus city view. Dan appreciate banget sama apa etiknya ya, kode etiknya, terus disiplinnya, tertibnya, rapi, terus even pengalaman di kotanya itu bikin aku even pernah nangis berapa kali sih Ki. Karena terharu. Karena ngelihat even ya, misalnya kayak ngantri, kalau di Tokyo itu kan ngantri eskalator tuh di sebelah kiri kan. Iya. Kalau di Osaka kan sebelah kanan kan. Iya. Pernah ada nenek-nenek gitu mau ngantri, terus ada bapak-bapak. Asal kalian tahu, kalau kalian pernah ke Singapura, sehektik itu tuh di Tokyo, orang bisa ditabrak aja cepet kan orang kan. Tapi begitu ada ngelihat nenek-nenek itu mau ngantri ya, dia tuh nunduk sampai 90 derajat itu beneran aku lihat. Literally dilihat. Terima kasih gitu ya. Iya. Enggak, ya maksudnya orangnya ngasih ke neneknya tuh nunduk, neneknya juga ikutan nunduk gitu. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang pura-pura tidur gitu ya. Pura-pura tidur, nggak lihat ya, gitu. Ada juga sih di KRL yang pura-pura tidur, cuman ya. Iya. Terus di mana, di spot Tokyo mana lagi yang kira apa ya? Ya banyak Ki, kamu mention aja dulu, coba aku juga. Tadi kan udah ke Shibuya. Even cuman makan bento di stasiun aja udah seneng banget. Iya. Oh, ini juga, dan ini juga mungkin makan kalian perlu apa ya? Perlu kalian sisihkan duit lebih kali ya. Duit lebih karena experience gourmet di Jepang, kuliner di Jepang itu menurut gue luar biasa ya. Di luar, maksudnya di luar itu halal atau tidak ya? Maksudnya gue nggak ngomong itu halal atau tidak, gue akan tidak ngomong di sini. Tapi kalau kalian tidak terlalu concern terhadap halal atau tidak, experience kalian dalam gourmet di Jepang tuh, kulineran di Jepang itu benar-benar luar biasa, termasuk bento. Tadi yang disebut sama istri gue. Jadi bento itu kalau di Jepang itu setiap stasiun itu punya signature bento yang ada di setiap stasiun tersebut. Jadi makanya kadang-kadang ada turis yang cuma datang dari stasiun ke stasiun lain itu hanya untuk membeli bentonya, itu juga ada. Karena ada beberapa, jadi dan di Jepang sendiri pun ada expert
ada expert mengenai bento dari stasiun. Saking karena memang setiap stasiun tuh punya ciri khas sendiri terhadap bento-bentonya itu juga. Dan ya kalau gue tentu aja sama bini gue Dita cari yang ada yang pakai daging ya ikan atau daging sapi gitu ya. Di luar maksudnya di luar tanpa harus itu ingredients tetap kita cek gitu. Tapi kan apa halal atau tidak kan nggak ada sertifikatnya gitu. Jadi sebenarnya sih aku nggak lihat awalnya tuh aku nggak lihat taste ya. Pas lagi aku buka itu kayak lo ngebuka box of surprises gitu. Kalau sih kayak siapa tuh bilang yang bubblegum itu Forrest Gump kan dia bilang box of chocolate setiap coklat tuh beda-beda. Nah lo buka bento tuh feelingnya tuh kayak gitu, kayak lo buka itu cantik banget beneran ditata warnanya pink, ada ungu, ada hijau, ada orange. Walaupun itu emang ya orange wortel, kalau di sini kan ada soft wortel, tapi beda feelingnya gimana sih? Jadi dia natanya tuh detail dan bagus dan enak rasanya tuh man. Rasanya tuh bukan kayak rasanya tuh bukan kayak rendang yang rich of flavor gitu, enggak, rasanya tuh bener-bener ya udah sepi gitu rasanya, manis-manis aja, tapi enak gimana sih? Ya jadi dan bukan kayak makanan murahan yang lo beli di pinggir jalan gitu, enggak. Even lo di 7-Eleven pun makan murahan nggak rasa murahan dong. Iya. Dan ini untuk biaya sendiri untuk bento lo bisa sisihkan dari mulai 700 yen ya. 700 yen itu berapa ya sekarang tuh kali 140. Dikaliin 140 lah ya, lo kaliin aja 140 ya, 700 yen kali 140. Sampai dengan 1.200 yang paling mahal. Kalau nggak 1.500. Enggak, ada juga yang 2.000 ya, maksudnya yang normal aja gitu loh. 98.000 ya. Pokoknya yang paling murah dari sekitar 98.000 sampai dengan yang 300.000 pun ada ya, sampai dengan 300.000 pun ada gitu. Jadi itu udah daging wagyu apa segala macam pun ada. Jadi lo bisa pilih the range itu dan ada sendiri waktu itu juga kotak bento yang agak cukup lucu kan. Kita kan kadang-kadang bento kan dingin ya, kita perlu panasin. Terus ada kayak bento yang ditarik doang talinya terus tiba-tiba dipanas sendiri tanpa harus ke microwave. Itu keren banget gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian nyobain kuliner di Jepang itu jangan harap makan masakan panas. Masakan panas, kalau misalnya masakan nggak panas itu nggak enak, enggak. Karena semua dingin, karena apa namanya onigirinya pun dingin gitu. Tapi bukan berarti nggak fresh ya, itu pasti fresh. Pasti fresh. Karena setiap kalau udah jam 9 tuh biasanya yang udah stok pagi nggak habis biasanya di sale, di diskon jadi lebih murah. Gitu. Nah itu dari masakan ya. Selain itu apa lagi spot yang bisa kamu? Apa ya? Beli sepatu. Beli mainan, game ya, banyak banget. Sepatu made in Indonesia beli di Jepang dong. Aneh banget gak sih? Tapi kalau kalian juga misalnya lo seorang kolektor juga ya, kalau sepatu di situ ada banyak banget juga yang spot yang lo bisa beli sepatu ya, di tempat-tempat kayak Shinjuku juga tuh ada banyak juga ya. Oh iya, siapa Don Quixote ya? Don Quixote itu juga nggak kasih onigiri doang, dia kasih banyak meals juga kayak ramen, terus ada bento juga yang murah-murah yang cuman berapa? 200, 300, 400 dolaran lah. Itu dolar. Yen dong. Yen, sorry. Dan harganya juga mirip-mirip sih sama kayak apa Yoshinoya atau. Oh iya, di sana juga. Ya lo kalau mau aman gitu, misalnya mau aman rasanya ya. Tapi Yoshinoya-nya juga beda loh. Yoshinoya juga enak. Yoshinoya enak banget. Jangan dibayangin Yoshinoya. Nasinya yang paling beda tuh nasi. Nasinya udah paling sama kerasa. Telur, Ki. Telurnya kan mentah. Coba kalau di sini makan telur mentah kan geli. Itu enak banget. Kalau lo di Osaka, kalau lo lagi di Osaka, lo bisa jalan-jalan sekitar Sotenbori. Jadi jalan-jalan di Sotenbori itu di Namba ya, di daerah Namba ya. Dotonbori ya. Sotenbori itu apa? Sotenbori mah yang di game Yakuza, lupa gua. Dotonbori kok jadi Sotenbori. Itu biasanya ada glyco spot buat foto itu loh. Yes. Yang kayak gitu ya. Nah jadi kalau di Dotonbori itu jadi lo akan itu sepanjang sungai ya sebetulnya ya. Itu sepanjang sungai itu. Jadi kayak di Italia gitu kayak ada gondolanya tapi ya ada perahunya kan. Ya ada perahunya. Kalau siang gitu. Tapi kita nggak pernah naik perahu juga. Nah itu lo bisa nyusurin sepanjang Dotonbori itu bagus-bagus banget ya, buat belanja oke, buat sightseeing oke. Itu tempatnya super Instagramable apalagi kalau malam. Kalau malam itu lampu-lampunya bagus banget. Iya.
experience yang kedua yang bikin aku terharu banget tuh waktu ngantri di USJ. Jadi kita kan pagi-pagi datang tuh. Even yang ngantri kan udah panjang banget. Udah panjang. Oh iya. Dan anehnya tuh kan buka tuh ngantri udah panjang banget tuh. Dan anehnya kenapa ya orang Jepang tuh nggak beli online aja, padahal kan online tuh kan bisa. Mereka rela-relain ngantri sepanjang itu dan nongkrong dong, duduk literally duduk di lantai gitu kan. Itu buat ngejar apa? Ngejar Harry Potter. Baru masuk lari sekenceng-kencengnya, ingat gak sih Ki? Terus ada yang jatuh, itu lari tuh beneran lari kayak lomba lari, bukan lari biasa. Karena warna Harry Potter juga keren loh, warna Harry Potter jadi kayak gelap gitu, kayak lo bener-bener kayak suasana Harry Potter juga. Naik sapu terbang. Terus ada ini tongkat Harry Potter yang bisa dipakai di sepanjang wahananya Harry Potter itu ya. Pas kalau kita giniin tuh. Tiba-tiba ada keluar air bisa keluar itu bagus, maksudnya itu gestur yang bagus banget sih, walaupun di luar USJ itu tongkat itu jadi nggak ada guna gitu ya, jadi nggak ada guna karena nggak bisa dipakai, coba sepanjang di warna USJ itu bisa dipakai gitu. Jadi ngerasain magicnya Harry Potter tuh dapat banget dan setiap tim filmnya Universal itu lagunya juga beda. Lagunya Harry Potter waktu di Harry Potter lagunya Harry Potter gitu kan. Kan kalau di Dufan kan teng dan itu semua Dufan. Semua Dufan satu Dufan ya. Ya pokoknya itu dan perjalanan kalau pakai Shinkansen dari Tokyo ke Osaka tuh cuma 3 jam. Dan kalau lo misalnya ada waktu iseng pengen ke Kyoto itu juga dekat sebetulnya. Dari Osaka itu sekitar 1 jam perjalanan naik kereta. Itu juga lo bisa mampir kalau lo benar-benar ingin memanfaatkan JR Pass lo gitu ya. Karena kalau gue sih terus terang karena gue suka City View dibandingin yang kuno-kuno ya. Jadi lebih banyak ngabisin waktu itu di Osaka, di Nanba daripada ke Kyoto gitu kan. Enggak, kita memang pengen ke Kyoto, cuman ada badai. Oh ya badai, waktu itu hujan jadi nggak jadi gitu. Udah beli tiketnya. Bukan hujan, badai Ki. Di typhoon ya? Ada typhoon ya? Jadi kereta tuh benar-benar mati. Dan kita juga disuruh pulang kan waktu di akuarium kan. Waktu itu kita lagi di akuarium tuh tiba-tiba ada pengumuman karena sebentar lagi ada typhoon, jadi akuariumnya ditutup 2 jam lebih cepat gitu. Jadi semua pengunjungnya disuruh pulang. Jadi benar-benar seteratur itu gitu loh. Jadi setiap sisi kota tuh bakal ada typhoon, lu bakal diinformasiin di setiap sisi kota gitu. Nggak pakai toa. Nggak kayak banjir toa di sini. Jadi kayak ada orang ya ayo di stasiunnya juga lo diarahin gitu kan. Jadi segitu bagusnya gitu. Dan terus yang bagus juga tuh ada alarm di akuarium tuh, alarm typhoonnya tuh pakai ini loh kayak gemberincing itu loh. Dan itu bagus banget sih dilihat, bentuknya ikan gitu cuman literally. Itu namanya akuarium apa ya? Nanti gue cantumin juga deh link akuarium di bawah ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak pengen ke amusement park, nggak pengen ke akuarium pun, cuma jalan-jalan, itu juga udah oke banget sih. Udah oke banget. Udah nikmatin banget. Jadi kalau tapi bener kata Dita ya, kata bini gue tadi, kalau memang lo baru pertama kali ke Jepang, ada baiknya lo ke Tokyo dan lo misalnya 7 hari di Tokyo, udah di Tokyo aja. Karena di Tokyo itu ada banyak banget spot yang bisa lo kunjungin gitu ya. Cuma untuk sightseeing aja, cuma buat foto di Instagram aja. Itu ada banyak banget, nggak cuma spot kayak Shinjuku, Harajuku, terus ada Shibuya, terus apa lagi ada Tokyo, ada Tokyo Tower, ada lagi Hachiko di Shibuya gitu kan, terus ada lagi Tokyo Skytree. Nggak cuma itu doang, tapi di setiap kota tuh punya charmnya sendiri-sendiri. Dan even sampai sekarang pun kita belum pernah ke Yokohama. Bukan apa? Yang di Tokyo tuh yang ada siren apa kuil apa sih? Oh Asakusa. Kita belum pernah ke Asakusa. Aku sih udah. Ya enggak, maksudnya sama aku kan belum pernah ke Asakusa gitu. Tapi kita pernah ke Tsukiji ya waktu itu ya. Iya, kita pernah ke Tsukiji. Bukannya masa lupa, inget, cuman itinerary-nya tuh kayak padet banget gitu loh. Dan kayak udah ke bawah aja, kayak bagus semua yang dilihat bagus. Bener. Gitu. Di Asakusa itu kalau lo mau nyari, ya sebetulnya antara penting nggak penting, cuma kalau lo pengen ke suasana kayak kuil-kuil yang kuno gitu ya, paling deket kalau di Tokyo ya yang suasananya dapat ya di Asakusa. Tapi selain itu sebetulnya banyak yang kecil-kecil, kuil-kuil kecil tuh sepanjang kota tuh lo bisa temuin sebetulnya. Ya even yang kita pernah bikin itinerary dadakan yang ke ujung mana tuh, itu juga lumayan sih bagus. Oh ke Kawagoe. Ya. Kita dulu sempat kita ke Kawagoe, itu agak di ujung, itu gara-gara kita tuh nggak jadi ke Gunung Fuji waktu itu ya. Karena kata tour guide-nya percuma mas, udah saljunya udah nggak ada di atas. Ya jadi kayak ngelihat gunung gede. Jadi kayak ngelihat gunung gede, nggak ada bedanya katanya. Maksudnya Gunung Fuji itu kan biasanya kan putih sama hitam gitu atau hijau biru ya.
Nah itu bagusnya Gunung Fuji dan ngelihatnya symmetrical dia, bukan asimetrical kan, bener-bener segitiga sempurna gitu. Topnya tuh ada saljunya ada gitu. Salju. Nah itu bagusnya Gunung Fuji. Nah waktu itu emang summer juga. Iya kan? pas lagi summer saljunya udah pada nggak ada, jadinya katanya percuma lah. Terus belum lagi waktu itu juga ada musim hujan juga kan, kan. Pas hari hanya kita hujan, akhirnya kita pergi ke Kawagoe. Nah di Kawagoe itu juga itu kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari Tokyo. Di Kawagoe itu ada, ini lo masih bisa pakai Jarpas ya. Di Kawagoe itu ada segala macam yang inilah tempat tradisional Jepang. Ya. Tempat tradisional Jepang di Kawagoe itu. Jadi di situ lo bisa nemuin kayak perumahan gitu ya, kayak ya, jadi situasi jalan-jalannya kayak Osin gitu. Iya. Jadi kuno banget dan gitu. Banyak orang pakai kimono. Oh iya, turis bisa pakai kalau nggak salah nyewa 1 jam itu 500 yen. Ada tergantung kimononya, yang bagus banget itu bisa 1.500-an yen. Itu lo bisa nyewa dan lo bisa buat jalan-jalan sekitar situ tuh pakai kimono. Buat orang asing bisa. Terus ada becak yang ditarik pakai orang. Oh iya, ada becak orang. Jadi mungkin bisa jadi spot yang menarik buat kalian yang ingin merasakan juga ya, sekedar merasakan. Tapi itu dari stasiun Kawagoe yang JR sampai site-nya itu jauh banget loh, jalan itu sekitar 25 menit kalau nggak salah kan. Tapi nggak kerasa karena sepanjang jalan itu kiri kanannya kuliner, jadi baunya udah macem-macem. Jadi berhenti lagi gitu. Jadi tau-tau udah nyampe. Tapi sebagus itu beneran, experience-nya tuh dapat banget dah, kayak di film Jepang gitu ya, kayak di film Ocean gitu. Dan kita beberapa kali foto juga, fotonya oke. Fotonya bagus banget. Nanti kita cantumin ya beberapa foto-foto narsis gua gitu ya. Jadi nanti akan gue sampaikan. Jadi kurang lebih spotnya itu dulu ya. Jadi kalau misalnya gua mau rangkumkan ini karena udah lama banget sesinya, jadi gua nggak nyangka bakal sepanjang ini. Itu nah yang udah ya kayak kurang lebih itu ya. Selebihnya kalau kalian mau cari-cari informasi mengenai amusement yang lain, contoh kayak konser, kita kemarin konser ke Summer Sonic itu berapa ya, satu orang tuh 2 juta 3 juta kalau nggak salah ya. Tahu nggak, itu beli itu kita juga last minute kan itinerary-nya. Itu bukan yang 2017 loh. Iya, itu 2018 kan. Iya. Itu belinya online juga di sini ya, bisa beli di sini. Iya, bisa beli di sini juga. Tiket Summer Sonic-nya bisa beli di sini untuk turis, dan itu ada kayak area A, area B. Nah, untuk turis tuh biasanya yang ada areanya sendiri. Aku lupa antara area A atau area B. Kalau misalnya orang Jepang sendiri bisa milih area A atau area B. Okay. Dan itu tuh kayak DWP kali ya kalau di sini, tapi band gitu. Campur sih, ada marshmallow juga waktu itu ya. Iya. Karena lagi naik daun waktu itu kan. Aku sama Rizky ngerti mungkin marshmallow, aku nggak ngerti. Itu berapa ya waktu itu kita beli tiketnya? Lupa ya. 2 jutaan kalau nggak salah. Sekitar 2 jutaan something. Worth it banget lah itu, lo bisa nonton kayak nonton Noel Gallagher-nya tuh yang suka sih, yang bagus banget tuh. Dan experience di sananya juga sih, kayak habis nonton konser ada kembang api di mana sih? Oh iya benar. Oh itu keren banget sih, benar. Ngebahas kayak gini kan terlalu wide tuh. Jadinya rancu gitu loh. Misalnya kayak Rizky tanya spot apa yang paling bagus, spot yang di mana, di Tokyo apa di Osaka? Even di Tokyo aja aku bingung gitu mana yang paling bagus kan. Itu aja, terima kasih udah nonton Rizky Punya Cerita. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di share kalau kalian suka kontennya. Terima kasih, dan gue tunggu juga masukannya di kolom komentar kalian. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye guys.